Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-13, yang mana terkait dengan mata kuliah aspek hukum yang kita pelajari dengan judul aspek hukum hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Pada dasarnya, pengertian daripada aspek hukum hak kekayaan intelektual menurut para ahli, ada Harsono Ade Sumarto, kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dan dari pemiliknya. Sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda imaterial. Dari kata intelektual itu harus diletakkan pada setiap kekayaan atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut. Ada beberapa para ahli, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materi. Sejumlah daripada hak kekayaan intelektual adalah yang mengandung daripada material atau mengandung daripada keuntungan. Yang berikut adalah ahli Jumhana dan Jubaidillah. Hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomi. Dari pengertian aspek hukum hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret tahun 1997, yaitu Undang-Undang HAKI, adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan kepemilikan daripada ciptaannya dalam bidang komersil dan tidak jasa dalam bidang komersil. HAKI ditambahkan oleh Pak Pandapota. Baik, kita masuk tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ponahan tentang hak-hak kekayaan intelektual atau HAKI dan beberapa pendapat para pakar. Perlu kami sampaikan di sini, HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini yang mendorong
butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum. Kemudian, hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau kelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah haki merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Kemudian dapat kami simpulkan bahwa yang disebut dengan hak dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atau penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Dasar-dasar hukum daripada hak kekayaan intelektual adalah dalam penetapan haki tentu berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut dapat antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan kepabeanan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industry. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Dari beberapa dasar-dasar hukum ini, maka inilah yang disebut dengan dasar hukum daripada hak kekayaan intelektual. Perlu mahasiswa kami mengetahui bahwa inilah dasar-dasar kenapa harus kena daripada hak-hak daripada intelektual itu sendiri. Elemen penting di dalam hak kekayaan intelektual ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Yang berikut adalah hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Dan yang ketiga, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. Lingkup daripada hak kekayaan intelektual di Indonesia, yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta, hak paten, rahasia dagang, desain industri, hak merek, perlindungan varietas baru tanaman. Lingkup hak di Indonesia ini adalah yang pertama adalah hak cipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif. Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah
seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan lagi adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Siapa pemegang hak cipta? Adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran. Undang-undang hak cipta ini berlaku terhadap ada dua, semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Yang kedua adalah semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan penggunaan cipta dan atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum di Indonesia dengan ketentuan ada dua. Yang pertama, negara mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Baik, hak ekonomi merupakan hak eksklusif. Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan antara lain penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasi ciptaan. Kemudian distribusi penciptaan atau salinan atau pertunjukan ciptaan. Kemudian pengumuman ciptaan, kemudian komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Kemudian perlu kami sampaikan supaya para mahasiswa kami memahami dan mendalami. Hak cipta dapat berlaku atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena satu, pewarisan, dua, hibah, tiga, wakaf, empat, wasiat, lima, perjanjian tertulis, atau yang keenam, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara di dalam hak cipta ini kita tidak terlepas dari permasalahan. Oleh karena itu, bagaimana bentuk solusinya? Baik, kami jelaskan. Penyelesaian sengketa hak cipta ada tiga. Yang pertama, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase atau pengadilan.
Yang kedua atau B, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Yang ketiga, selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Kemudian, ancaman sanksi pidana hak cipta. Di dalam pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Itulah tadi isi pasal 112 KUH Pidana. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pasal 113 KUH Pidana. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I, untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi. Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pasal 113 ini yang ketiga, tolong dicermati. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda sebanyak 4 miliar rupiah. Hak paten dalam ruang lingkup haki ini adalah yang kedua adalah hak paten. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Yang ketiga adalah hak merek. Berdasarkan pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merek atau tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara hologram atau
kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ruang lingkup yang keempat adalah dalam HAKI adalah hak desain industri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2020 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimasukkan dalam menghasilkan fungsi elektronik. Baik, kita masuk kepada perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVD adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Masuk kita juga kepada rahasia dagang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian kita masuk kepada prinsip keadilan, the principle of natural justice. Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karya. Hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya. Kemudian kita masuk prinsip ekonomi, the economic argument. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan, daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Nah, dari prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yang ketiga adalah prinsip kebudayaan.
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar. Artinya, bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru. Prinsip-prinsip kekayaan intelektual yang keempat adalah prinsip sosial. Apa yang disebut dengan prinsip-prinsip sosial dalam hal ini? Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia adalah hal yang dijadikan menjadi prinsip daripada sosial. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.